Bagaimana sih kok Imam Al-Bukhari bisa begitu luar biasa? Seorang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang lahir di kota Bukhara, yaitu di sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, di mana beliau merupakan sosok yang sejak kecil orang tuanya didik, orang tuanya mengeluarkan sekian harta, bahkan diriwayatkan 700 dirham plus 500 dirham terus menerus digelontorkan, tujuannya untuk menjadikan anaknya menjadi ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya. Makanya saudara, diriwayatkan bagaimana Al-Bukhari menjadi sosok yang begitu agung. Bayangan umur 16 tahun beliau udah keliling mencari ilmu ahadits dan ilmu-ilmu ke berbagai guru, saudara. Saking semangatnya sampai-sampai diriwayatkan jumlah guru beliau 1080 guru. 1080 banyak apa dikit? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, Sayyidul Walid Al-Muassis Hadal Ma'had Al-Maymun, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah, diberkahi segala kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan pada seluruh jajaran Dewan Pengurus Yayasan Markas Syariah. Hadir bersama kita Bendahara Umum Yayasan Markas Syariah Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid. Begitu juga salam penghormatan untuk Sekretaris Umum Yayasan Markas Syariah Habib Kamil bin Tahir Al-Hamid. Begitu juga Ketua Bagian Agro itu Al-Habib Lutfi Al-Aidurus. Begitu juga kepada seluruh para asatidzah, para dewan guru yang hadir dalam perayaan Isra Mi'raj sekaligus khatam Sahihul Bukhari dan iftitah qiraat Sahih Muslim. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para pimpinan Yayasan Markas Syariah, baik dari Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, para donatur dan seluruh pihak yang ikut senantiasa mengembangkan daripada Pondok Pesantren Markas Syariah, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan untuk para talabah Markas Syariah, baik panitia dari kawan-kawan Orosama yang telah berusaha payah mensukseskan acara pada sore hari ini, begitu juga tim hadrahnya, semua para santri yang mudah-mudahan semua jerih payah para santri dalam mensukseskan acara sore hari ini, begitu juga semua pihak yang ikut terlibat, mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan pahala besar di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Dan salam mahabbah kepada para talabatul ilm yang senantiasa istiqamah dan terus melawan rasa malasnya, rasa berat dalam menjalani daripada prosesi pendidikan. Mudah-mudahan semua santri untuk tetap semangat dan diberikan taufik dan hidayah untuk kelak akan menjadi para ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tadi kita sudah mendengar luar biasa sambutan singkat, padat namun penuh dengan manfaat apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, yang mengingatkan kita esensi daripada peristiwa agung, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengagungkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
diagungkannya Nabi, dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiq makna al-ubudiyah. Bagaimana tadi ditekankan oleh guru kita Habib Hamid, makna yuhaqqiq makna al-ubudiyah itulah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dimuliakan dalam prosesi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahqiq makna al-ubudiyah tersebut menjadi pelajaran bagi kita yang tadi digarisbawahi oleh guru kita Habib Hamid, bahwa banyak saat ini ada misinterpretasi pemahaman bahwa penghambaan kita kepada Allah justru konotasinya di mata kalangan materialistik, bentuk penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada syariat seakan-akan justru bentuk keterbelakangan. Oh, orang kalau beragama berarti dia kolot. Oh, kalau orang pegang teguh syariat, dia konservatif. Logikanya mundur, nggak punya logika berpikir visioner. Justru dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahqiqu makna al-ubudiyah, penghambaan total yang Nabi tunjukkan ketika ragam ujian demi ujian yang enggak berhenti, sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Paman yang selalu mendampingi, yang membela, melindungi dalam proses dakwahnya diangkat oleh Allah. Istri tercinta yang menjadi pelipur lara pasca pulang dari berbagai macam dakwah, yaitu Sayyidah Khadijah, juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi nggak patang arang, Nabi berangkat pergi ke Taif untuk lanjutkan perjuangan dakwah. Justru juga bukan mendapatkan sambutan, justru mendapatkan sambitan dari warga Taif. Tapi apakah Nabi mundur? Enggak. Apakah Nabi diam? Enggak. Ya, Nabi rasakan itu berat, bukan perkara mudah, saudara. Tapi ketika dalam puncak-puncak ujian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiq makna al-ubudiyah. Enggak, Nabi bukannya mundur atau Nabi justru tanazul dalam magami dakwah tersebut. Nabi bukan kemudian dengan ragam ujian tersebut, enggak, Nabi bukan berkompromi kok dengan kufar Quraisy. Enggak ada dalam benaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dughut, tekanan demi tekanan datang, tekanan psikologis, tekanan fisik, psikis, ragam tekanan dari segala macam aspek. Tapi yang menjadi rujukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kompromi dengan kufar Quraisy, bukan meletakkan magam dakwah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam luju ilallahi subhanahu wa taala. Nabi kembali kepada Allah subhanahu wa taala, dan disinilah pelajaran bagi kita. Allah subhanahu wa taala angkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pertontonkan dalam peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj di hadapan bukan cuman ahlul ardi was samawat. Allah pertontonkan hambanya. Lihat, siapa yang menghaqqiq makna al-ubudiyah, Allah muliakan dia bukan hanya di dunia tapi juga di langit. Perjalankan dalam peristiwa Isra-nya, peristiwa Mi'rajnya yang setelah sama kita ketahui, saudara. Makanya enggak heran, saudara, kemuliaan tersebut enggak bukan didapat, tidak lain tidak bukan karena yuhaqqiqu makna al-ubudiyah dan narbut, mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pintu untuk sampai itu enggak lain enggak bukan madkhalnya, pintunya adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini, saudara, kita alhamdulillah Pondok Pesantren Markas Syariah sudah melazimkan untuk membaca Sahihul Bukhari di bulan Rajab, dan menghatamkannya pun juga di bulan Rajab. Kita lanjutkan dengan pembacaan Sahih Muslim. Kemudian kita akan menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan ini mengingatkan kita, tahalah Habib Muhajir. Bisa di situ. Jambal. Naam. Saudara, kitab Sahihul Bukhari yang akan sama-sama nanti kita hatamkan, Begitu juga pembacaan Sahih Muslim yang akan kita mulai lagi di bulan setelah pembacaan khatam Sahih Bukhari. Ini juga mempertegas dan memperkuat apa yang tadi sudah Habib Hamid sampaikan, bagaimana
Imamul Bukhari. Manusia sosok agung dengan karyanya Sahihul Bukhari yang beliau ada di ratusan kilometer jauhnya. Tapi di tengah hutan, di bawah kaki gunung, kitab ini dibaca oleh manusia-manusia yang nggak pernah ketemu Imamul Bukhari, yang nggak pernah berhadapan dengan Imamul Bukhari, tapi kitabnya, karyanya, tulisannya bisa menembus ragam belahan dunia, baik Asianya, Jazirah Arabiyahnya, Afrikanya, Eropanya. Apa gerangan saudara? Kenapa kok sosok manusia mampu untuk menjadikan karyanya, mampu untuk menjadi bagian yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya udah nggak ada, jasadnya sudah dikuburkan di dalam liang lahatnya, tapi tulisannya, tapi karyanya mampu untuk menjadi tempat majlabatur rahmah Allah Subhanahu wa taala, tempat daya tarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain tidak bukan karena Imam Bukhari adalah sosok manusia yang dididik oleh orang tuanya, yang menjadi produk pendidikan orang tuanya, yang mampu menjadi estafet makna ubudiyah dari generasi ke generasi. Makna ubudiyah yang mampu diterjemahkan Nabi kepada para sahabatnya, dilanjutkan tabi'in, terus menerus oleh para ulama al-mutagaddimin dan mutaakhirin, sehingga makna ubudiyah tersebut terus menerus hadir, dan itu yatajassad fi muallafatihim, berbentuk dalam karya-karyanya. Penghambaan itulah yang membuat karyanya mukhallada, menjadi kekal sampai hari ini, bahkan ila yaumul qiyamah. Tinggal timbul pertanyaan saudara, bagaimana sih kok Imam Al-Bukhari bisa begitu luar biasa? Seorang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yang lahir di kota Bukhara, yaitu di sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 13 Syawal 1194 Hijriah, di mana beliau merupakan sosok yang sejak kecil orang tuanya didik, orang tuanya mengeluarkan sekian harta, bahkan diriwayatkan 700 dirham plus 500 dirham terus menerus digelontorkan, tujuannya untuk menjadikan anaknya menjadi ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya. Makanya saudara, diriwayatkan bagaimana Al-Bukhari menjadi sosok yang begitu agung. Bayangan umur 16 tahun beliau udah keliling mencari ilmu ahadits dan ilmu-ilmu ke berbagai guru saudara. Saking semangatnya sampai-sampai diriwayatkan jumlah guru beliau 1080 guru. 1080, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Di santri MS ada murid gurunya ada 1000. Ada 1000 gurunya. Imamul Bukhari gurunya sampai 1080 sudah. Sehingga Imamul Bukhari mala'a ilman wa nuran. Sehingga Imam Bukhari menjadi ujubatuz zaman, menjadi sosok yang begitu menakjubkan di zamannya. Sampai diriwayatkan Imam Bukhari ini saudara menjadi sosok yang disambut luar biasa di mana-mana, kalau mengajar muridnya banyak. Dan ini datang enggak karena ujuk-ujuk sebuah pemberian, enggak, tapi proses yang dilalui juga enggak ringan saudara. Imam Bukhari sampai diriwayatkan badannya tuh kurus, enggak gemuk, dia enggak tinggi, dia enggak pendek, dan sosok yang memang yashtagil bil ilm, fokusnya hanya ilmu. Sampai-sampai diriwayatkan saking enggak fokusnya sama urusan kecuali hanya urut ilmu, sampai makannya sedikit. Sampai diriwayatkan makannya 40 hari hanya makan roti tanpa lauk. 40 hari makannya roti tanpa lauk. Anak MS aja bayangin aja nggak bisa, betul? 40 hari nggak pakai lauk. Sakit ketemu dokter, dokter kasih obatnya apa? Obatnya bukan pegagan, bukan gamat, bukan. Kata dokter, obatnya apa? Suruh makan pakai lauk. Nah yang MS diingat yang makan pakai lauk obat doang. Saking apa? Saking fokus seriusnya soal ilmu. Makanya dikatakan ada 3 karakter kuatnya Imam Bukhari. 1, qalilul kalam. Imam Bukhari itu nggak banyak bicara sudah.
Dua, la yatma' fi ma 'indan nas. Enggak ada ketamakan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi yang menjadikan motivasinya sifat yang ketiga. La yashghul bi umurin nas bal yashghulu bil ilmi syadidits tsabati. La yashghul bi umurin nas bal yushghil bil ilm. Beliau enggak sibuk, enggak nyibukin, oh, handphonenya bagus tuh. Wah, udah punya mobil tuh. Oh, udah punya motor tuh. Wah, tenar. Wah, populer. Enggak, bukan itu yang yambahir fi uyuni Imam Al-Bukhari. Enggak. Bukan itu yang membuat beliau matanya terbinar-binar ngeliat orang lain, enggak. Tapi yang beliau menjadi tergerak dan terdorong adalah di mana ada ilmu. Makanya beliau dari umur 16 tahun udah keliling kemana-mana. Sampai gurunya sampai 1080. Itu yang tercatat. Bisa jadi lebih saudara dari segi jumlah. Sehingga Imam Al-Bukhari menjadi sosok yang luar biasa. Dan sifat yang tepat, syadidus sabat alal haq. Tetap kokoh, tegar dalam kebenaran. Makanya Imam Bukhari, ini kalau kita bacakan ragam sejarahnya saudara, itu ujiannya nggak dikit, banyak ujiannya. Tapi karena yang dia cari bukan ketenaran, yang dia cari bukan kepopuleran, yang dia cari bukan pujian manusia, yang dia cari adalah tahqiqul ubudiyah, penghambaan yang beliau cari, yang beliau titi jalannya lewat jalur ilmu. Makanya yang menjadi kesibukan dalam benaknya bagaimana nuntut ilmu, bagaimana mencari ahadits nabawiyah, bagaimana mencetak karya-karya yang bisa menjadi sabab untuk mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Makanya saudara, di sini diriwayatkan dulu Imam Bukhari diuji oleh ulama Baghdad. Ulama Baghdad disiapin 10 orang. Setiap 10 orang ini udah disiapin 10 hadis yang diotak-atik sanadnya. Sanadnya dinaikin, diturunin, dibulak-balik. Sengaja sanad ini digerocokin susunan sanad. Ada yang diputar balikin matan. Ketika duduk, karena Imam Bukhari ini diriwayatkan saudara, karena pernah waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Bukhari ini disambut 4.000 orang berkuda. Ada yang naik bagol, ada yang naik himar, ada yang jalan kaki. Karena Imam Bukhari ini menjadi sosok ulama yang luar biasa saat itu, menjadi tokoh yang luar biasa. Akhirnya di situ para husad banyak, orang-orang hasud dengan Imam Bukhari. Akhirnya yang hasud bukan orang-orang biasa, para ulama sekalipun pada saat itu, atau tokoh-tokoh yang yashtagil bi ilmi hadis bi zamanihim. Akhirnya Imam Bukhari ini bagaimana enggak saudara, dikatakan murid Imam Bukhari itu kalau lagi majalis di Baghdad sampai 20.000. Kalau lagi meriwayatkan khusus kitab Sahihul Bukhari itu yang hadir 90.000 untuk mendengarkan pembacaan Sahihul Bukhari minal awalihi ila akhiri untuk dapat sanad Sahihul Bukhari saudara. Sehingga kemudian ini menjadi catatan bagi beberapa ulama ingin nguji. Nah, ini salah satu budaya yang sebenarnya positif. Karena dulu saya pernah sering cerita di luar dari konteks Imam Bukhari saudara, dulu memang kenapa kualitas ulama begitu kuat, karena memang ada sistem ulama itu diuji. Dulu ada namanya Abu Ali Al-Farisi, keliling tugasnya ke masjid-masjid, mana yang yatasaddar fil majlis dites. Waktu itu ada namanya Ibnu Jinni, ngajar di majlis. Abu Ali Al-Farisi ngetes tentang huruf waw, i'lalul waw. Waw dalam beberapa fi'il disuruh i'lal. Dari mana dasar datangnya? Seperti qala asluhu qawala, taharrakatil waw wan fatha qablaha qulibat alifan, jadi qala. Dites. Kemudian ketika dites takhabbata syarran, enggak bisa jawab nih Ibnu Jinni. Ketika enggak bisa jawab, orang nanya ke muridnya, "Ini siapa? Kok main datang ke majelis main ngetes-ngetes saja?" "Mata'rifu ada Abu Ali Al-Farisi." Ini Abu Ali Al-Farisi. Akhirnya dari sejak itu yajlis tahta gadamai Abu Ali Al-Farisi 40 sana. 40 tahun ngaji ke bawah Abu Ali Al-Farisi sampai wafat. Mengarang kitab Al-Khasa'is Ibnu Jinni. Di situ Imam Ibnu Jinni yuzhir adalat, terkhusus ketika ngomongin waw. Itu ada belembar-lembar ngomongin waw, karena gara-gara waw aneh ngaji 40 tahun. Akhirnya mustawa ulama raqiyah. Sehingga kemudian dari satu sisi, jadi jangan ngebaca ini sebuah bentuk kehasutan saja, tapi ada sisi positif lainnya saudara. Atau kalau kita katakan kata hasud itu terlalu kasar, setidaknya ada
fase, bayangkan sekelas Imam Bukhari ini di fase tersebut itu diuji oleh 10 ulama. Setiap 10 ulama tadi disiapin hadis yang udah utak-atik. Ini mau nguji, ini Imam Bukhari sabat nggak fil hifdz, kuat nggak hafalannya, pemahaman tentang hadis dan beragam matannya bagaimana. Diutak-atik satu hadis, Imam Bukhari bilang la adri. Hadis kedua ulama nanya la adri. Hadis ketiga la adri. Sampai orang ke-10 udah selesai senyum nih. Tuh. Emang bukan ulama nih. Setelah selesai Imam Bukhari bilang hadis yang pertama matannya nggak begitu, riwayat nggak begitu, yang benar begini. Nomor 2 itu hadisnya dibulak-balik, yang benar begini. 10-10-nya Imam Bukhari luruskan matan dan sanadnya. Sallu ala nabi. Jadi keberkahan Rasulullah lahir, saudara. Nah, makanya kitab Sahih Bukhari ini para ulama bukan hanya mengkaji konteks keilmuan saja, tapi menjadikan Imamul Bukhari dan kitabnya Sahih Bukhari menjadi sebuah kerutinan adat yang ada di kalangan para alim ulama untuk dibaca dan dikhatamkan. Makanya dalam kitab Madkhal Sahih Imam Al-Bukhari atau Madkhal Sahihul Bukhari, kebiasaan penghataman ini dikatakan ada sejak awal abad ke-6 Hijri. Jadi dulu ada seorang ulama bernama Al-Imam Qadhi Abil Hasan Shuraih ibn Muhammad, itu di Ishbilia. Kalau sekarang di Sevilla kali, Andalusia, wilayah Spanyol. Jampang sono dikit lagi tuh. Pokoknya jauh dah. Ishbilia, Andalusia. Spanyol. Itu Spanyol, itu Real Madrid, Barcelona lagi. Spanyol, pokoknya Andalus dah, ujung jauh. Nah, ada seorang ulama bernama Abil Hasan ibn Muhammad ibn Syari al-Ishbili, wafat tahun 539. Itu setiap tahun ngumpulin murid-muridnya, ada 300 tolabah. Nah, itu ngehatamin Sahih Bukhari itu. Akhirnya para dengar itu, banyak orang akhirnya yarhaluna bisababihi. Kenapa? Karena beliau ini punya sanad tinggi sampai ke Imam Bukhari. Akhirnya berita ini terus menerus tersebar sampai akhirnya orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan sama-sama pembacaan Sahih Bukhari min bidayah ila nihayah. Sehingga kemudian ini menjadi budaya yang terus menerus diabadikan. Setiap tahun baca hatam. Tadinya hanya untuk sekedar membaca. Nah, kemudian budaya ini mulai tersebar ke berbagai wilayah, terkhusus di sini dikatakan dilakukan oleh Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Setiap bulan Maulid itu kitab Sahih Bukhari yujazza, dibagi menjadi juzuk yang banyak. Orang-orang hadir dibagiin kitab Sahih Bukhari, mereka sama-sama baca, kayak lagi mau baca hatam Al-Qur'an, ada yang baca juz 1, ada yang baca juz 2. Ini sama. Kitab Sahih Bukhari yujazza dibagiin per juzuk, sehingga kemudian sekali duduk itu dengan jumlah orang yang begitu banyak, sekali jalsah hatam, dan itu rutin diadakan di bulan Maulid. Nah, kemudian saudara, ternyata pembacaan ini tidak hanya sekedar untuk sekedar dibaca, tapi ternyata di sana ada banyak fawaid, ada banyak manfaat-manfaat yang diperoleh, di mana manfaat tersebut ternyata setelah menghatamkan Sahihul Bukhari, ternyata ada ragam berbanyak musibah, kesulitan. Alhamdulillah itu terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi satu budaya pembacaan qiraah Sahih Bukhari biniyati tafrijil qurub, untuk menyelesaikan problematika dari segala kesulitan. Akhirnya para ulama mulai setiap ada problematika tertentu, ya udah duduk baca Sahih Bukhari, hatamin. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah ibni Abi Jamrah mengatakan inna Sahihal Bukhariya ma quri'a fi syiddatin illa furijat wa la rukiba fi markabin faghuriqa wa kana al-Bukhari mujabad da'wah. Karena Imam Bukhari yang sejak kecilnya yashtagil bil ilm, enggak banyak makan. Imam al-Bukhari begitu luar biasa mengisi hidupnya dengan kehidupan yang luar biasa, yashtagil bil ilmil hadis secara khususan, yang beliau juga diakui para ulama menjadi mujtahid mutlak, dan ini menjadi karakter yang luar biasa, dan keberkahan tersebut zahar bayin dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Makanya tadi Imam Abdullah ibn Abi Jamrah mengatakan sesungguhnya Sahih Bukhari ini tidaklah dibaca dalam sebuah kesulitan kecuali kesulitan itu dapat solusi.
Dan ketika dibaca dalam beberapa kendaraan, nggak akan dapat musibah dalam kendaraan tersebut. Kenapa? Karena Imam Bukhari ini mujabud dakwah. Orang yang doanya nggak tertolak. Bahkan rijalnya Sahihul Bukhari disebut namanya nazalatir rahmah. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ungkapan lain dari Al-Allamah Imam Abdul Haq Ibn Saifuddin Ad-Dahlawi. Beliau mengatakan, fima naqalahu anhu Sayyid Sadiq Hasan Khan, dikatakan qara'a katsirun minal masyayikh wal ulama. Banyak para ulama dan masyayikh wathiqat membaca Sahih Al-Bukhari li husulil muradat. Jadi sengaja saya ingin bacakan ini. Nih sebentar lagi kita mau khatam Sahih Al-Bukhari ini. Jadi masukin nih dari sekarang, taruh niat-niat segala macam hajat, terkhusus hajat ukhrawiyah, hajat duniawiyah, diluaskan ilmu, dibukakan pintu pemahaman, dimudahkan hafalan, niat-niat yang baik. Pandang masukkan wajah orang tua kita, guru-guru kita, agar nanti saat pembacaan khatam Sahih Al-Bukhari, ragam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan segala macam hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan qara'a katsirun minal masyayikh wal ulama thiqat Sahih Al-Bukhari li husulil muradat. Salah satu tujuannya untuk mereka dapat apa yang mereka inginkan. Wa kifayatil muhimmat, mencukupkan ragam hal-hal yang mereka inginkan dan butuhkan. Wa qada'il hajat, pemenuhan hajat. Wa daf'il baliyat, nolak bala. Wa kashfil kurubat, mengangkat kurub, mengangkat kesulitan. Wa sihatil amrad, untuk menyehatkan dari rasa sakit saudara. Wa shifa'il marada, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Indal madaiq wasyada'id, ketika kondisi sulit dan sempit, fahasala muradahum, maka berkah baca Sahih Al-Bukhari mereka dapat maksud tujuan mereka. Wa fasu bimaqasidihim, bahkan mereka mendapatkan tujuan-tujuan mereka. Wa wajaduhu katiryaqi mujarraba, ini sesuatu yang mujarrab udah, yang sudah teruji sekian macam generasi saudara. Nah, kenapa kok bisa orang nyambungin baca Sahih Al-Bukhari untuk ragam muradat? Diriwayatkan pernah terjadi sebuah paceklik yang luar biasa di Samarkand sekian tahun. Orang-orang melakukan istisqa berkali-kali, falam yusqau, nggak turun-turun hujan. Akhirnya datang ke seorang soleh di Samarkand, beliau adalah seorang qadhi di Samarkand. Kemudian diajak masyarakat keluar bareng-bareng kemana? Ke kuburannya Imam Bukhari. Ayo deh semua, udah pada istisqa, nggak turun-turun hujan, ini masa udah paceklik, yuk sama-sama kita ziarah ke Imam Bukhari. Kita duduk di situ, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati Imamil Bukhari agar Allah gabulkan. Akhirnya fayastasqum, mereka istisqa indal gabar, fa kharajal qadi, keluar qadi dari makbarah, langsung turun hujan, barakah daripada Imam Bukhari. Alhamdulillah. Wa bahkan nas indal qabr, nangis orang di sisi kuburan saudara. Wa tasyaffa'u bi sahibih, mulai saat itu mulailah mereka daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biwasitah daripada syafaat daripada sahibul qabr al-Imam Al-Bukhari. Fa arsalallahu as-sama' bima'in ghazir fattarru min ajlihi lil iqamati bi kharntakni iddati ayyam. Akhirnya barakah Imam Al-Bukhari, nuzulul matar, menjadi keberkahan. Akhirnya dari situ orang punya bagaimana keberkahan Imam Bukhari dan kitabnya menjadi keberkahan. Mulai saat itu baca Sahih Bukhari satu hari ketika dikepung tuh kotak vas, alhamdulillah Allah beri jalan keluar. Kemudian Sahih Bukhari dinasakh, ditulis ulang sampai 8 kali. Para ulama saat itu berkeyakinan berkah itu bisa menang perang lawan Portugal saat itu sudah. Begitu juga terakhir bahwasanya mereka di Marrakesh, itu di wilayah Maghrib, mereka baca 100 khatam Al-Quran, kemudian ditutup dengan pembacaan Sahihul Bukhari, dan alhamdulillah lagi-lagi mereka mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Makanya keyakinan terakhir untuk penutup daripada pernyataan saat ini saudara, diriwayatkan Asy-Syaikh Asiluddin Abdullah bin Ahmad Al-Husaini Al-Iji Al-Qadiri yang wafat tahun 904, beliau mengatakan qara'tu Sahih Al-Bukhari, aku telah baca Sahih Al-Bukhari nahwa 120 marratan, sebanyak kurang lebih 120 kali, fil waqa'i, dalam berbagai peristiwa, wal muhimmat, peristiwa-peristiwa penting, li nafsi walin nas,
baik tujuannya buat pribadi saya atau buat tujuannya buat banyak orang lain. Fabi ayyi niyatin qara'tu hasalal murad wa kafal matlub. Apapun tujuan, apapun yang saya minta, barakah daripada pembacaan Sahih Bukhari, hasalal matlub. Makanya saat pembacaan, terkhusus saat dah khatam, masukin semua niat. Yang ngapalnya susah, ya Allah minta saya mudahin hafalan, ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari di Markas Syariah, mudah-mudahan Allah berkahi, ya Allah. Masukin niat biar imam besar sehat walafiat, biar perjuangan umat diberikan kemenangan. Saat ini di berbagai tempat ada musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibah. Yang saat ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun di wilayah yang lain, yang saat ini kehilangan saudaranya, kehilangan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang sebaik-baiknya. Dan Allah berkahi Indonesia, Allah jauhkan Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang khianat. Mudah-mudahan Allah jaga dan berkahi para ulama Indonesia. Allah lahirkan santri-santri Markas Syariah, yaitu santri-santri yang akan menjadi para ulama amilin, al-mujahidin fisabilillah rabbil alamin, yang akan terus berada dalam garda terdepan untuk membela Allah dan Rasulnya, liyuhaqqiq ma'nal ubudiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat, yang khusyuk setelah ini kita akan dengarkan pembacaan khatam yang akan dipimpin oleh Habib Kamil dan para asatidah. Nanti doa akan ditutup oleh Habib Lutfi, kemudian nanti iftitah dari pembacaan Sahih Muslim akan dibuka, dan insyaallah kita akan lanjut pembacaan Sahih Muslim, dan insyaallah di bulan Sya'ban kita akan hatamkan Sahih Muslim. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya mau tanya, semua santri Markas Syariah siap ambil faidah dari kehidupan Imam Bukhari? Siap untuk terus berjuang untuk Allah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap untuk bela agama? Siap jadi santri yang tertib? Takbir! Mudah-mudahan santri Markas Syariah dijadikan orang-orang manusia pilihan-pilihan Allah yang akan menjadi problem solving, pemberi solusi terhadap problematika umat di masa-masa saat khidmah di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.